hari ini Mama Vince lagi ada di Wageningen dan tempatnya di Universitas Wageningen. Dan kali ini Mama Vince mau interview yang punya universitas ini sudah pakai batik ini teman-teman nih. Jadi Mama Vince juga harus pakai batik toh, karena kalau kita mau ketemu Pak Camat begitu jadi harus ada maksudnya keselarasan untuk interview Bapak Camat Wageningen, Universitas Wageningen. Atau pertanian banget. Pangan. Ya, pangan, pertanian, terus teknologi yang ajaib. Kayak ini saja, ini pohon apel ini, kalau tidak salah. Ya. Jadi betul. Memang di universitas ini, kalau di Makassar itu teman-teman, saya tahunya universitas yang banyak bangunan-bangunannya itu Universitas Hasanuddin. Betul. Iya, saya bahkan di sini ada beberapa mahasiswa Hasanuddin juga yang kuliah di sini. Ya. Sayangnya saya bukan alumninya sih, jadi saya bisa. Nih keren nih, lihat ini. Lanjut, alumni saya itu bukan alumni Universitas Hasanuddin, tapi saya alumniumnya. Oh ya, jadi kali ini Mama Vince mau interview, kayaknya temanya Mama Vince itu cuman singkat, padat dan jelas buat Pak Camat Wageningen. Itu mengenai yang tadi kita kan sempat diskusikan masalah pembelajarannya Steve di Wageningen toh. Kan tadi Steve bilang Steve itu di bagian makanan. Jadi betul. Kayak tadi saya sempat bilang, Steve bilang begini, kalau susu yang campur pisang itu nggak ada pisangnya. Bagaimana tuh Steve? Kenapa dan dia orang bilang ada rasa pisang atau rasa stroberi? Bagaimana kira-kira Steve bisa menjelaskan? Itu adalah keajaiban dunia pangan. Ya, terus kalau teman-teman bisa lihat di belakang sana ada kalau di Indonesia itu susu Quack atau susu Bendera. Terus di situ ada Unilever yang produksi kecap Bango yang ada di Indonesia. Nah, mereka kenapa bergabung sama universitas ini? Karena mereka mereka pengen punya inovasi pangan gitu ya. Dan kebetulan aku juga belajar tentang Food Innovation and Management, di mana kita kita belajar buat menciptakan produk-produk yang nantinya akan sustain atau akan tetap ada di situ di masa yang mendatang. Kita bikin gimana suatu produk itu bakal berguna bahkan untuk anak cucu kita, bahkan dari generasi ke generasi. So, kayak kita belajar juga tentang makanan itu, kita breakdown dari karbohidratnya, dari proteinnya, dari lemaknya, itu jenisnya apa aja, dan kita bisa bikin makanan. Misalkan tadi yang kayak Mama Vince tadi bilang, misalkan kita mau bikin susu pisang, itu cuma susu, terus kita tambahin satu komponen, dan satu komponen itu pas dicicip itu bener, orang bilang ini susu pisang, padahal nggak ada pisangnya sama sekali. Satu komponen yang ada di dalam pisang ya. Iya, jadi kayak umpamanya di dalam pisang itu ada ini, jadi cuman diambil itu satu komponen, terus dicampur di susu dan rasanya jadi pisang. Iya, itu namanya flavor technology. Jadi aku belajar tentang food flavor and design, di mana kita belajar. Jadi dalam satu buah pisang itu tuh komponennya apa aja sih? Apa yang bikin orang yakin dan bilang, oh ini aku tahu, ini pisang, ini rasa pisang, ini buah pisang. Nah, kita ambil flavor itu, kita masukin ke dalam susu, udah deh jadi susu rasa pisang. Kalau teman-teman coba perhatikan di balik kemasan, itu nggak ada, pasti cuma 60% susu, terus ada emulsi, ada gula, terus paling ada serbuk pisang. Itu tuh cuma buat klaim gambar di kemasan aja. Kayak kalau kita di Indonesia kita mau buat es lilin itu perasa. Iya. Sama perasa. Seperti itu, Kak. Nggak ada buahnya, tapi yang Steve itu pelajarin itu membedah ya, kita bisa tahu teman-teman. Strukturnya itu seperti apa. Dan bahkan kita juga ada kelas di mana kamu bisa bikin makanan
yang bisa disimpan untuk kayak 10 tahun. Juga untuk makanan astronot yang ada di luar angkasa. Terus ada juga makanan untuk army atau tentara-tentara yang bisa waktu dibuka dia bisa masak sendiri, padahal ingat. di dalam bungkus itu mentah, terus pas dibuka dia masak sendiri. Ya, di situ tuh kita belajar tentang dunia pangan dan teknologi. Wow, serius. Saya ini masih nggak sangka ternyata itu makanan itu kalau mau dibilang kita mau mau dibagi-bagi tuh ternyata detailnya itu yang sampai dibilang sampai dia punya akar serabutnya itu kita pelajarin ya. Jadi Steve ini salah satu mahasiswa dan salah satu karyawan. Jadi karena Steve itu berprestasi di dunia pangan dan ya untuk tentunya di kemudian hari untuk masa depan dan untuk Indonesia juga kok harus mengabdi ya karena udah dibiayain sama sudah negara. dibiayain sama negara. Tapi yang biayain itu Belanda atau Indonesia? Sebetulnya ini kayak kerjasama sih, karena Belanda itu kan ya kita tahulah udah dijajah selama koloni. 350 tahun dan kayak rasa berterima kasih. Iya, iktikat hubungan baik antara kedua belah pihak. Makanya kayak ada satu foundation di mana pemerintah Belanda kerjasama sama pemerintah Indonesia untuk mengirimkan 30 mahasiswa Indonesia sekitar gitu per tahun untuk kuliah gratis di Belanda. Jadi Steve ini salah satu orang yang paling beruntung karena dia terpilih, tidak semua orang loh. Jadi kembali lagi ke ke subsidi, ke beasiswa. Jadi Steve ini dapat beasiswa bukan karena pengecualian Steve ini bisa anak orang kaya atau anak yang bisa bayar atau itu memang pure. Jadi aku tuh cuma kasih kasih raport uang aku. toh? Enggak ada uang sama sekali kayak uang belakang tolong dong. Iya kan di Indonesia bukan mau bilang apa, rata-rata kita memang rata-rata begitunya saja kan, kalau misalkan mau universitas yang bagus, kamu punya uang berapa? Nggak ada. Jadi Steve pure dapat subsidi, dapat beasiswa dari Indonesia, dari foundationnya boleh tahu apa? Boleh, itu namanya Nuffic Neso. Oh, Nuffic. Itu pure dapat maksudnya nggak ada uang jendela, naik jendela, naik gunung, naik apa. Jadi Mama Vince kali ini cuman mau, memang sih jujur Mama Vince itu rasa untuk pendidikan yang Steve dapat di sini ya, kalau kita mau mendalami garuk dalam-dalam memang itu belum habis ya Steve ya? Masih belum, maksudnya belum ain toh? Belum. Jadi masih banyak yang harus dipelajari dan ilmu-ilmu baru terus tiap tahun, tiap saat datang toh ada jadi selalu. Yang kayak cuman perisai pisang, terus cuman susu, terus cuman campur sedikit rasa pisang. Iya. Terus di sini juga dipelajarin gimana bikin semangka bentuk hati, tumbuhin semangka tanpa biji. Terus tadi yang kakak bilang benar, kalau bahkan di sini tuh nggak mungkin ada tumbuh buah-buahan tropis, tapi kita di sini punya pohon pisang, pohon kelapa, itu kita pelajarin di sini. Wow, teman-teman, nggak perlu diekspor dari Indonesia. Tapi bisa nggak tumbuhkan durian di sini? Bisa. Karena banyak sekali pecinta durian yang sakit hati lihat durian di mahal banget ya. Kok lihat, saya cuma lihat durian montong harga 50 euro. Aduh, 50 euro tuh berapa? Ya sebenarnya ilmu-ilmu kayak gitu yang kita pelajarin di sini. Dan teknologi-teknologi seperti itu yang sebenarnya harus kita yang sedang diupdate di sini, dan ada, tapi ya itu pasti akan ada harga yang harus dibayar. Iya, betul. Tapi saya yakin Steve, nggak akan orang Belanda mau mengizinkan kalian menanam pohon durian di sini. Karena apa? Orang Belanda nggak suka. Jadi jangan bermimpi. Biarkanlah durian datang dari asalnya, jangan dari Belanda, karena makan permen durian saja mereka kelengar. Apalagi kalau makan, aduh, jujur serius.
Kayaknya memang masih banyak Mama Vince mau menjelaskan, tapi video yang terlalu panjang. Mama Vince juga mau bagi ke Oma Bola Bekel. Nanti teman-teman bisa lihat lagi seri cuit-cuit, cici cuit atau cucuk merucuk sama bapak Bapak Camat yang kuliah kerja di Wageningen. Oke teman-teman, terima kasih Bapak Camat. Sama-sama, Bu Camat. Kita ini Twinning, janjian batik. ini pakai batik karena ya bangga ya dengan kita punya Bangga. kultur. Jadi kalau ada yang pakai batik di sini tuh kayak diliatin. Iya, bayangkan tadi kita lewat saja dilihatin, padahal kita ini cuman orang biasa di sini. Orang desa kita jadi hanya populer. bajunya saja yang luar biasa. Oke teman-teman, terima kasih sudah ikutin keseruan Mama Vince, Cici Cuit, curcol sama Bapak Camat, Steve di kampus Wageningen. Dan Steve, terima kasih buat waktunya. Terima Kita tadi kasih. sudah diajak ke Ronlopen jalan-jalan. Terima kasih sekali, dan buat Steve sukses selalu. Amin, dan amin. Buat cita-citanya Steve nanti pulang Indonesia mau mengabdi kepada negara itu segera dilaksanakan. Amin. Karena banyak di Indonesia juga sangat membutuhkan orang-orang yang punya talent kayak Steve yang belajar di sini dan mau mengembangkan di Indonesia. Terima kasih, sampai ketemu di video Mama Vince berikutnya. Salam sehat selalu. Salam sehat. Dadah.